Shalom, jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kembali senang dapat menyapa Bapak Ibu. Sekali lagi, selalu saya berharap Bapak Ibu jemaat semua dalam keadaan yang baik. Kembali melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di renungan sebelumnya, yaitu di bagian yang kedua, belajar dari teladan hidup Yesus. Masih di bagian firman Tuhan yang sama, di Lukas pasal yang keempat. Kembali saya akan membaca ayat 1 dan ayat 2 saja. Demikian firman Tuhan, judul perikop pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah yang membaca dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Di perenungan pertama, saya menyampaikan bahwa kita sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus belajar tunduk kepada pimpinan dan suara Roh Kudus. Nah, di bagian yang kedua, kita sama-sama akan kembali memikirkan bahwa dalam konteks Tuhan Yesus, di dalam kesendiriannya di padang gurun, di kurun waktu yang cukup lama, 40 hari, dan ia berpuasa di sana. Iblis tahu betul, dalam kemanusiaannya Yesus, pasti Yesus lemah. Yesus lemah. Dalam konteks ini, di ayat yang kedua C, Yesus pasti lapar, lemah. Nah, sehingga Yesus menunggu waktu yang tepat agar dapat mencobai Yesus. Tetapi sekali lagi, Yesus menang terhadap pencobaan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, Lukas pasal yang keempat ayat 1-13 ada 3 pencobaan. Tetapi Yesus menang atas 3 pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus. Nah, kita bisa melihat banyak contoh di dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh Alkitab. Ada yang menang, ada juga yang kalah. Contoh misalnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kalah setelah dicobai oleh iblis. Tetapi juga ada anak-anak Tuhan yang menang terhadap pencobaan dari si iblis, dari si jahat. Sebagai contoh, kisah Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Yusuf menang di sana. Nah, dalam konteks kita juga sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, iblis tahu betul kelemahan kita. Iblis tahu betul di mana kita biasanya jatuh. Tetapi sekali lagi, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan menolong dan memampukan kita untuk menang atas segala pencobaan itu. Sehingga poin yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah, mari kita buktikan iman kita. Ya, mari kita buktikan iman kita walaupun tidak ada yang melihat kita. Ingat, Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun, seorang diri, tidak ada yang melihat dia, tetapi dia menang terhadap 3 pencobaan. Bagaimana dengan kita? Mari kita buktikan iman kita di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kita. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita dicobai. Meskipun kita mungkin berada di dalam rumah seorang diri, di dalam kamar seorang diri, di dalam pekerjaan mengerjakan banyak hal, tetapi mari kita buktikan bahwa kita dapat menang melawan pencobaan si iblis. Meskipun tidak ada yang melihat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali lagi bersyukur bahwa kembali kami belajar dari teladan hidup Yesus. Kami punya Roh Kudus. Yesus juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus menang terhadap pencobaan daripada Roh Kudus, meskipun tidak ada yang menyaksikannya, tidak ada yang melihatnya. Dia seorang diri di padang gurun. Kami juga rindu sama seperti Tuhan Yesus, menang terhadap pencobaan, meskipun tidak ada yang melihat kami. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap apa yang kami lakukan hari ini, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.